Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan dalam lindungan Tuhan. Pada video pembelajaran hari ini kita akan mempelajari struktur karya ilmiah. Materi pembahasan kita di kelas 11 IPA dan IPS bersama saya Dewi Rosintauli. Berdasarkan struktur atau susunannya, karya ilmiah nanti terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pelengkap pendahuluan, yang kedua bagian isi atau pembahasan, dan yang ketiga bagian pelengkap penutup. Bagian pelengkap pendahuluan terdiri dari A. Halaman judul, B. Halaman pengesahan, C. Halaman moto dan persembahan, D. Kata pengantar, E. Daftar isi, F. Daftar tabel, dan G. Abstraksi. Nah, pada penjelasannya nanti ada bagian yang kita gabung, seperti halaman pengesahan dan halaman moto, ini kita jadikan satu bagian. Kita lanjut, ada yang pertama tadi halaman judul. Nah, pada halaman judul karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Istilah hubungan di sini tidak selalu mempunyai makna korelasi, kausalitas, ataupun determinatif. Judul juga mencerminkan dan konsisten dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Berikutnya, masih di halaman judul. Halaman judul ditulis dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, harus ditulis secara simetris atau dia berimbang, bagian batas kiri dan kanan, atas serta bawah. Yang kedua, judul ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga, jenis karangan ditulis dengan huruf kapital. Yang keempat, etiket karangan ditulis dengan huruf kecil, kecuali yang dipentingkan. Yang berikutnya, kelima, kata oleh ditulis dengan huruf kecil. 6. Nama penulis ditulis dengan huruf kecil atau huruf awal yang kapital, kecuali kata yang dipentingkan. Yang ketujuh, tempat dan tahun ditulis dengan huruf kapital dan huruf kecil atau bervariasi. Ini jika diikuti dengan alamat dari badan atau lembaga yang nanti kita tuliskan. Berikutnya, pada penulisan halaman judul nanti dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara yang pertama, menggunakan huruf kapital seluruhnya kecuali pada anak judulnya. Yang kedua, menggunakan huruf kecil kecuali huruf pertama setir judul, tidak boleh menggunakan tanda baca apapun, baik tanda titik ataupun koma. Nah, mari kita lihat contoh penulisan judul. Nah, penulisan judulnya ini tadi digunakan dengan huruf kapital. Aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. Ini tadi bagian subjudul, studi deskripsi tentang kecerdasan emosi dan intelektual. Berikutnya, siswa SMA Lab School UPI Bandung. Nah, dari judul di atas dapat diketahui bahwa masalah yang diteliti adalah aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. B. Ruang lingkup penelitian, yaitu kecerdasan emosi dan intelektual siswa. C. Tujuan penelitian, mengetahui adanya tindakan hubungan antara aktivitas pergaulan dengan prestasi belajar siswa. Selanjutnya D. Subjek penelitian dari kegiatan ini adalah siswa SMA Lab School UPI Bandung. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif. Ya. Nah, ini tadi contoh penulisan judul. Lalu penulisan halaman judul yang lainnya bisa kita lihat pada slide berikut ini.
Nah, ini tadi dikatakan penulisannya secara simetris. Jadi ini kita anggap nanti sebagai satu halaman ya. Dia ditulis dengan judul huruf kapital, etiket karangan huruf kapital. Ini tadi jenis karangan, ini etiket karangan dengan huruf kecil kecuali kata yang dipentingkan, kata oleh, nama, kelas, ada logonya nanti, lalu alamat instansi, lalu alamatnya di sini dia dengan huruf kecil, digunakan kembali dengan huruf kapital. Nah, ini yang disebut tadi dengan bervariasi. Oke, kita lanjut berikutnya. Ada bagian D, yaitu halaman moto dan pengesahan. Nah, ini nanti kita bagi langsung kita gabungkan ya, bagian moto pengesahan serta bagian halaman persembahan. Nah, halaman ini nanti ditulis dengan bersifat manasuka. Artinya boleh dicantumkan, boleh tidak. Penulisannya pun bergantung pada selera dari penulis. Tidak ada penulisan yang secara langsung untuk ketetapan dari acuan penulisan halaman pengesahan dan moto. Ini nanti yang berjudul. Judulnya nanti pengelolaan pekarangan. Ini adalah contoh halaman pengesahan, telah dibaca dan disetujui pada 18 September 2020 oleh ada kepala sekolah dan ada guru pembimbing. Nah, berikutnya nanti kita lihat ada contoh halaman moto. Nah, halaman moto ini nanti biasanya digabung dengan halaman persembahan. Jadi dia dipersembahkan kepada. Jadi di sini motonya adalah karena tadi berkaitan dengan lingkungan hidupnya, maka di sini pekarangan bersih, hidup lebih sehat, lingkungan bersih memiliki jiwa yang sehat dan sebagainya. Dipersembahkan kepada ayah dan ibu, guru-guru SMA Katolik Trisakti dan seluruh anggota karya ilmiah SMA Katolik Trisakti Medan. Nah, ini tadi contoh bagian D dan C. Kita lanjut bagian kata pengantar. Pada penulisan kata pengantar ditulis dengan huruf kapital. Jadi ditulis ini untuk judul nanti huruf kapital. Dari kata pengantar ke bagian uraian nanti diambil 4 spasi. Setelah paragraf terakhir, Anda harus mencantumkan keterangan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan karya tulis, dan di bawahnya dengan jarak 4 spasi ditulis kata penulis dengan huruf kapital. Masih di kata pengantar, kita lihat di sini ada hal-hal yang harus kita cantumkan dalam isi kata pengantar. Antara lain, yang pertama, ungkapan puji syukur, biasanya pada paragraf pertama. Yang kedua, tujuan penulisan. Yang ketiga, kesulitan yang dihadapi selama kita melakukan penelitian. Yang keempat, ucapan terima kasih kepada yang memberikan bantuan. Yang kelima, bersedia menerima kritik dan saran. Dan yang keenam adalah harapan yang diinginkan penulis. Nah, ini umumnya dipaparkan atau ditulis dalam ada bagian D, daftar isi. Penulisan daftar isi ditulis dengan huruf kapital. Jadi nanti di sini ditulis tetap dia seperti kata pengantar tadi, tetap juga ada daftar isi dengan huruf kapital. Selain itu, bagian halaman pelengkap pendahuluan, judul bab, dan halaman pelengkap penutup juga diketik dengan huruf kapital. Adapun penulisan subjudul, huruf kapitalnya hanya pada bagian awal kata, kecuali kata penghubung. Mari kita lihat berikutnya di daftar isi. Penulisan daftar isi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan tipografi desimal Romawi Arab dan yang kedua tipografi gabungan angka dan huruf. Nah, yang perlu kamu ketahui di sini, ketika kita menulis daftar isi, maka penulisan daftar isi tidak boleh kita variasikan antara penggunaan tipografi desimal Romawi Arab dengan tipografi gabungan angka dan huruf pada satu karya tulis ilmiah. Perhatikan contoh yang telah tersedia. Contoh yang pertama ini adalah contoh daftar isi dengan tipografi desimal Romawi Arab.
Nah, perhatikan bagian penulisan ada kata pengantar sudah ditulis dengan huruf kapital, lalu bagian halaman ini nanti ditulis dengan angka Romawi. Ini tadi judul bab atau bagian dari pelengkap pendahuluan semuanya ditulis dengan huruf kapital, sedangkan bagian subbab ini ditulis dengan hanya huruf awal kata yang huruf kapital, kecuali nanti ada kata penghubung ya. Selanjutnya tipografi desimal Romawi Arabnya bisa kamu perhatikan. Di sini ada angka Romawi dan untuk subjudul bab nanti digunakan angka Arabnya. Oke, sudah. Mari kita lihat pada bab berikutnya. Contoh di daftar isi. Pada bab berikutnya di sini juga masih sama, yaitu ada bagian yang ditulis dengan angka Romawi dan angka Arabnya. Jadi dia disusun secara keseluruhan. Nah, sedangkan bagian penutup nanti pada pelengkap penutup daftar pustaka, biografi penulis, dan lampiran-lampiran ini nanti tetap digunakan dengan huruf kapital ya. Kita lihat dengan contoh yang kedua, yaitu tipografi gabungan angka dan huruf. Nah, perbedaannya hanya dari segi penulisan angka di judul babnya tadi dengan subbab. Mari perhatikan di sini tipografi gabungan angka dan huruf. Angkanya nanti kita gunakan adalah angka Arab dan angka Romawi, dan huruf yang digunakan pada bagian subbabnya. Perhatikan, kita lihat di bab 2 sudah ada di sini bagian dari tipografi gabungan angka, lalu huruf, lalu angka. Angkanya tadi Romawi, lanjut kemari adalah angka Arab. Nah, bagian ini nanti tipografi bisa beberapa tingkatan, seperti kita lihat pada bab 2 ini sudah Ibu susun. Mari kita perhatikan. Ya, di sini tadi adalah gabungan dari angka dan huruf. Nah, ini tadi tipografinya di bab 2 ada tadi A, kemudian ada bab 2, lalu A, B, C. Nah, ketika ini tadi A, B, C-nya huruf kapital, baru ketika ada pangan di Indonesia nanti ada pembagiannya, ini kita gunakan dengan angka Arab ya. Di sini 1, 2. Kalau ada lagi pembagian dari 2 ini nanti, maka dilanjut dengan A dan B, tapi huruf kecil. Di sini tadi huruf kapital, kemari dia huruf kecil. Nah, ada lagi pembagiannya dari huruf B ini nanti dilanjut dengan angka kembali, tapi angkanya sudah diberi tanda kurung kurawal ya. Jadi di sini dikurung setengah, lalu 1, 2. Jika angka 2 ini nanti memiliki cabang kembali atau dia dibagi, maka dilanjut ke bawahnya menjadi A, B dengan huruf kecil tapi diberi ya, jadi setengah kurung. Nah, begitulah selanjutnya dengan pembagian tipografi gabungan angka dan huruf. Berikutnya sampai dengan bab 3, bab 4, simpulan saran daftar pustaka, ini semuanya sama. Nah, demikianlah pembahasan kita hari ini. Kita bagi hanya sampai dengan daftar isi. Bagian lainnya nanti pada bagian daftar tabel, abstrak, dan yang lainnya akan kita lanjut pada pertemuan kita berikutnya. Ya, langkah pertamamu hari ini adalah kunci suksesmu hari esok. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya.